Apakah hidup itu sama dengan itu hari kurus sekarang gemuk? Ya, iya juga. Apakah hidup itu berarti dari waktu ke waktu kita makin bertambah tua? Betul juga. Tapi ada pesan yang lebih dari Alkitab yang disampaikan kepada saya dan saudara tentang hidup. Bukan sekedar bernapas, tapi dia ingin menyampaikan sesuatu yang lebih bagi kita, yaitu hidup berarti menyatu dengan Tuhan Allah. Sekali lagi, hidup berarti menyatu dengan Tuhan Allah, terkoneksi dengan Tuhan Allah, menjadi satu dengan Tuhan Allah. Itulah hidup yang sesungguhnya. Ada orang bernapas tapi tidak menyatu dengan Tuhan. Ada yang tambah gemuk, tambah kurus, tambah tua, tapi belum tentu menyatu dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, merayakan kebangkitan Kristus di saat ini begitu indah bagi kami kalau kami mendengar berita dari Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya berita itu sungguh-sungguh kami dengar dengan baik. Tolonglah kami supaya hidup kami dikuasai oleh firman-Mu, oleh Roh Kudus-Mu yang menolong kami supaya kami dapat melakukan kehendak firman-Mu. Jauhkanlah semua pencobaan baik yang ada di dalam kami maupun di sekitar kami. Ini waktunya Tuhan berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah hidup sebagai alat kebenarannya. Satu Indonesia hari ini bicara soal ini. Hidup sebagai alat kebenarannya. Pembacaannya terambil dari surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Untuk itu sejemput jemaat Tuhan berdiri. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa janganlah berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Terlalu lemah, kuat sedikit. Shalom. Selamat Paskah. Tema yang ditetapkan ini menarik. Hidup sebagai alat kebenarannya. Ada 3 kata kunci yang akan menjadi bagian pemberitaan ini. Hidup, alat, dan kebenaran. Saudara-saudara, setiap kali mendengar kata hidup, apa yang saudara pikir? Setiap kali dengar kata hidup, apa yang saudara pikir? Apakah yang saudara pikirkan hidup itu adalah kita masih bernapas? Ya, betul juga toh. Apakah hidup itu sama dengan itu hari kurus sekarang gemuk? Ya, iya juga. Apakah hidup itu berarti dari waktu ke waktu kita makin bertambah tua? Betul juga. Tapi ada pesan yang lebih dari Alkitab yang disampaikan kepada saya dan saudara tentang hidup. Bukan sekedar bernapas, tapi dia ingin menyampaikan sesuatu yang lebih bagi kita, yaitu hidup berarti menyatu dengan Tuhan Allah. Sekali lagi, hidup berarti menyatu dengan Tuhan Allah, terkoneksi dengan Tuhan Allah, menjadi satu dengan Tuhan Allah. Itulah hidup yang sesungguhnya. Ada orang bernapas tapi tidak menyatu dengan Tuhan. Ada yang tambah gemuk, tambah kurus, tambah tua, tapi belum tentu menyatu dengan Tuhan Allah. Jadi jangan batasi kehidupan hanya pada soal pertumbuhan, bukan itu, tapi kesatuan dengan Tuhan Allah. Kenapa hal ini serius, saudara-saudara? Bahwa kisah kehidupan dimulai dari sebuah kekekalan. Waktu Tuhan menempatkan manusia di taman itu, mereka hidup kekal sesungguhnya. Tetapi oleh karena keinginan daging mereka ingin menjadi seperti Allah, melangkah melewati batas yang Tuhan tentukan. Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tapi yang itu jangan. Waktu orang lewat batas itu, sekarang mereka mengalami kematian. Itu bagian dari pertanggungjawaban mereka karena kesalahan mereka. Karena kesalahan manusia ada yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu kematian. Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana, toh? Tuhan tahu kok tidak? Tahu. Nah, tahu kenapa tanya? Bertanggungjawab kan? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Oh, itu Adam cari masalah dengan Tuhan itu. Kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Kamu buat apa? Kami sembunyi. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang. Kenapa kamu telanjang? Kami makan itu buah. Siapa suruh kamu makan itu buah? Pertanyaan yang menggiring mereka untuk mereka menyadari sebuah kesalahan dan harus ada konsekuensi. Sekarang Tuhan bilang kamu dua datang. Tuhan kasih pakai mereka pakaian. Wih, pakaian kalau Tuhan yang buat itu pakaian pasti bagus. Apalagi kalau dia warna putih. Kalau itu orang yang jahit, sebagus apalagi Tuhan yang jahit itu pasti bagus. Tuhan kasih mereka, oh malaikat pun baru datang. Cepat sudah. Tuhan kasih mereka pakaian, Tuhan kasih mereka makanan, tapi dengan konsekuensi, keluarlah kamu dari taman ini. Keluar. Di luar taman itu, di luar taman Firdaus itu ada makanan. Di luar taman itu ada pakaian sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan yang sesungguhnya. Karena inti dari kehidupan bukan makanan. Inti dari kehidupan bukan pakaian. Sekali lagi saya ulangi bahwa ketika penjahat itu mengatakan kalimat penting ini, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Hari ini juga aku membawa kamu masuk kembali ke dalam inti kehidupan. Oleh karena kesalahanmu yang kau terusir keluar dari taman itu, sekarang dalam penebusan ini kamu dibawa kembali masuk ke dalam inti kehidupan. Hari ini juga dosa tidak berkuasa atasmu. Tuhan berkuasa atasmu.
Lalu sekarang kita membaca teks ini. Paulus menulis dengan sangat baik. Karunia Allah terlalu besar, sangat besar, sehingga tidak akan pernah ada habis-habisnya untuk pengampunan dosa manusia. Dia menyampaikan itu dengan sangat baik, sangat kuat kepada jemaat yang ada di situ. Kasih karunia Allah terlalu besar, terlalu banyak dan tidak akan habis bagi pengampunan dosa manusia. Kalimat yang bagus ini tanpa tantangan. Oh, justru tantangannya besar karena orang mulai bermain logika. Paling tidak tantangannya mengatakan begini, oke, kalau memang karunia Allah terlalu besar, tidak akan habis-habisnya bagi pengampunan dosa. Kalau begitu, marilah kita beramai-ramai buat dosa, supaya bertambah-tambahlah kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kan Dia Maha Kasih. Supaya dapat kasih yang banyak dari Allah, mari rame-rame buat dosa supaya kita mengalami. Paulus tidak setuju dengan kalimat itu. Tidak. Bukan itu. Kasih karunia Allah tidak boleh dipakai untuk semena-mena orang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi kerinduan Allah. Atau kalau kita mau pakai contoh yang paling gampang itu begini. Betapa tidak baiknya seorang anak yang berpendapat bahwa karena orang tuanya terlalu baik, maka dia bebas untuk melakukan kesalahan. Betapa tercelanya seorang anak yang karena dia tahu orang tuanya penuh belas kasihan atasnya, lantas sebebas-bebasnya dia melakukan kesalahan dengan pendapat bahwa toh nanti Papa mengampuni. Justru kalau anak-anak yang baik, yang tahu bahwa papa mamanya berkorban bagi dia, bahwa dia tidak bisa membalaskan semuanya, tapi sedapat-dapatnya dia bisa melakukan sesuatu sebagai tanda terima kasihnya, sebagai tanda cintanya terhadap orang tua yang telah memperlakukannya dengan baik. Itu yang dimaksudkan dalam kasih karunia, bukan untuk orang semakin berbuat dosa. Apalagi bagi mereka yang diselamatkan, kita telah bebas dari dosa. Tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di dalam kasih karunia. Kita tidak didakwa oleh dosa. Tubuh manusia ini lemah memang, tapi Tuhan memegang kita dalam kasih karunia-Nya yang tidak akan melepaskan satu orang pun untuk kembali kepada maut. Dia pegang kita kuat-kuat. Tubuh yang lemah dan berdosa ini. Kalau Tuhan yang pegang, siapa merebut kita? Itu dalam kedagingan kita sekalipun. Saudara, karena berhadapan dengan orang Yahudi Yunani, dia mengingatkan mereka tentang baptisan. Karena dengan cara itu mereka bisa mengerti apa maksudnya. Tapi saya lebih fokus kepada Yahudi. Saudara-saudara, untuk masuk menjadi orang yang beragama Yahudi, ada 3 hal yang harus dilakukan. Untuk menjadi orang beragama Yahudi harus 3 hal dilakukan. 1, mereka harus mempersembahkan korban. Kedua, mereka harus disunat. Dan yang ketiga, mereka harus dibaptis untuk menjadi agama Yahudi. Harus melakukan 3 hal itu. Mempersembahkan korban, disunat, dan dibaptis. Sejenak Paulus membawa para pendengarnya, juga kita hari ini, untuk melihat ritual baptisan ini pada jemaat mula-mula, bukan pada jemaat masa kini, pada jemaat mula-mula. Dia sampaikan, karena kamu telah dibaptis di dalam Kristus, mengingatkan mereka tentang apa itu baptisan. Dia kasih tahu, mengingatkan mereka bahwa baptisan dulu itu terjadi pada baptisan dewasa di gereja mula-mula. Banyak terjadi pada baptisan dewasa, tapi bukan untuk menolak baptisan anak-anak. Baptisan anak-anak itu terjadi oleh karena adanya keluarga-keluarga yang percaya kepada Kristus. Oleh karena ada orang dewasa, papa dibaptis, mama dibaptis, mereka punya anak, mereka punya keluarga, maka mereka membawa anak-anak mereka untuk dibaptis. Sekaligus membawa orang untuk memahami kehidupan sesungguhnya bersama Kristus dimulai dari persekutuan yang Tuhan buat di tengah-tengah keluarga. Dimulai dari yang Tuhan buat di tengah-tengah keluarga. Supaya orang jangan meninggalkan persekutuan yang Tuhan buat di tengah keluarga dan mencari persekutuan yang lebih besar.
yang lebih luas, tapi meninggalkan di rumah. Saudara, kalau kita ibadah di rumah sendiri itu beda dengan waktu ibadah di gereja, toh. Saya ingat ini, secerita ulang saya ingat waktu tahun berapa yang kotongmu harus ibadah dari rumah, saya itu ibadah di rumah karena COVID. Waktu itu hari Sabtu, pas hari Minggu pertama mau ibadah, saya bilang ibu pendeta, bukan ibu pendeta, pas ada Om Simon situ, Om Simon, lihat kau bawa mimbar di rumah, kau besok kita ibadah. Pas ibu pendeta di situ, ibu pendeta bilang, Bapak ini pendeta? Oh iya, saya pendeta. Besok itu Bapak bukan pendeta. Besok Bapak bukan pendeta. Kasih lepas Bapak pun toga, kasih lepas Bapak pun kolar itu, karena besok Bapak bukan pendeta. Besok itu Bapak seorang kepala rumah tangga yang sementara memanggil istri dan anak-anaknya untuk bersekutu bersama-sama. Buang atribut keagamaanmu dan sekarang datang kepada Tuhan. Yes. Oh baik, sudah, kita mulai ibadah. Betul pimpin ini. Itu tata ibadah mulai dengan lagu ini. Tungguin lagu apa ya? Jam sembahyang yang kudus. Ada yang tahuin lagu? Atau hanya ya. Jam sembahyang. Saya lihat ibu pendeta menangis. Saya tidak bisa kalau lihat ibu menangis, saya tidak bisa. Oh memang toh. Habis ibadah saya bilang, Ibu, kenapa ibu menangis? Itu sama kayak pertanyaan malaikat kepada Maria. Kenapa ibu menangis tadi? Saya lihat. Ibu bilang begini, Papa, dulu ketika gereja mula-mula baru berdiri, penindasan kepada kekristenan itu terlalu kuat, masif dan sistematif, menyeluruh dan sangat terstruktur. Orang-orang mau beribadah ini sembunyi di mana-mana beribadah dengan resiko-resiko yang besar, bahkan kematian. Tapi ketika zaman semakin maju, gereja mulai ada di mana-mana, semakin bebas orang beribadah, orang kasih tinggal persekutuan di rumah dan mereka pergi beribadah di gereja. Akhirnya orang menjadi orang yang aktif di gereja beribadah tapi tidak beribadah di rumah. Saya pikir betul, jangan-jangan kita jadi pendeta untuk orang lain per rumah, kita tidak jadi pendeta bagi rumah sendiri. Kita jadi majelis jemaat yang melayani orang tapi tidak melayani dalam rumah sendiri. Kedua, dari baptisan dari gereja mula-mula itu sangat berkaitan dengan anggota-anggota jemaat yang langsung dari penyembahan berhala, tata cara hidup kafir, sehingga harus menyatakan pemisahan dirinya dari kekafiran dan penyembahan berhala. Itu sangat berkaitan dengan pengakuan iman. Saya tidak kafir lagi, saya tidak menyembah berhala lagi, sekarang saya mau untuk menyembah Tuhan. Ketiga, biasanya saudara, baptisan itu dilakukan dengan menyelam total. Di gereja mula-mula itu mereka menyelam total, dengan pemahaman bahwa apabila seseorang telah masuk ke dalam air yang menutupi sampai seluruh tubuh dan kepalanya, maka seolah-olah dia telah dikuburkan. Kan dia masuk tuh, sudah tutup semua, dia sudah terkubur di situ. Sebab waktu dia bangun kembali, dia telah hidup baru. Maksudnya begitu, saudara-saudara. Dan karena itu orang mulai memahami, oh betul, dulu kita tidak mengenal Tuhan, sekarang kita mengenal Tuhan. Dulu hidup kita lama, sekarang hidup baru. Pertanyaannya adalah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus di dalam kematiannya. Dan sekarang kita dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Bicara itu dalam konteks Yahudi, mereka sudah paham bagaimana mereka yang dari sebelumnya sekarang menjadi percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, lalu catatan lebih dari pembacaan ini adalah, selanjutnya menjadi pengikut-pengikut Kristus haruslah bertekun dengan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Harus ada sesuatu yang baru, yang berubah di dalam Tuhan. Karena itu berkali-kali saya ungkapkan kepada saudara dan banyak jemaat, kalau saya dan saudara mengaku sebagai milik Kristus,
maka Kristus mesti kelihatan di dalam hidupmu, di dalam kata-katamu, cara berpikirmu, tindakanmu. Kristus mesti kelihatan di situ. Saudara, karena itu tekanan yang lebih jauh ini menarik. Kekristenan bukanlah pengalaman emosional semata, bukan pengalaman emosional. Pembacaan tadi mengisyaratkan bahwa kekristenan itu bergerak menuju sebuah pergumulan dan perjalanan kehidupan. Dalam pengalaman spiritual dengan Tuhan, sekarang kita menggumuli kehidupan kita setiap hari dalam susah, senang, sehat, sakit, sukses, gagal, perjumpaan dengan manusia. Itu yang kita mau jalani setelah kita mengalami pengalaman spiritual dengan Tuhan. Menjadi Kristen bukan sekedar pengalaman rohani semata, tetapi pengalaman orang Kristen kemudian diperhadapkan pada tantangan-tantangan kehidupan yang menuntut dia untuk menyatakan tanda kehadiran Kristus di dalam hidupnya. Saudara-saudara, dan di puncak dari semua itu dia ingin katakan, semua orang yang sudah mengalami sesuatu dengan Kristus karena kebangkitannya, maka dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup bagi banyak orang, bagi hal yang umum. Perjumpaannya pribadi, tapi memberi dampak kepada semua orang, kepada dunia di mana dia hidup. Pengalaman pendeta Yandi pribadi dengan Tuhan, memberi dampak kepada orang-orang. Ya toh? Pada akhirnya saudara, saya berkali-kali bilang pada saudara, apa yang kita buat itu akan dikenang. Kan yang kita lakukan itu yang punya dampak, yang kemudian orang apa toh ingat kita, kenal kita toh. Saya biasa kasih contoh, kalau pendeta Yandi mati, kesan apa yang orang ingat, orang omong, aduh itu pendeta tuh yang kepala botak itu toh. Dong punya kesan, jelas. Kan itu yang saya tunjukkan. Aduh itu pendeta kalau dia khotbah itu cepat sekali. Pendeta Yandi yang mana? Itu yang pendiam-pendiam itu. Kan kesan. Ya toh? Kalau ada satu orang yang rapi sekali waktu dia mati, dia bilang, siapa? Itu bapak tua yang rapi sekali, di rambut itu macam cor. Kan kita ingat kesan itu. Kalau itu orang disiplin sekali waktu dia mati, kita akan bilang, yang mana? Itu orang itu terlalu disiplin. Kalau dia datang jam 7 ke orang belum ada, dia sendiri pun dia. Kalau kita punya tampilan itu bersih, orang bilangnya, wih itu orang itu paling bersih, dia paling bersih. Kesan toh? Sama juga bahwa kalau kita masih hidup, kita suka bungkus makanan. Waktu kita mati, orang akan bilang apa? Orang tanya, yang mana? Yang mana? Itu. Yang mana? Itu aci yang biasa. Biasa apa? Biasa dia pergi bawa kantong plastik itu. Kesan. Pengalaman kita dengan Tuhan itu memberi sebuah kesan. Oh, dampaknya apa toh? Bayangkan ya kalau dampak ini. Pendeta Yandi itu kalau misalnya dia bikin orang ketawa, misalnya toh, pas datang ketemu orang, kan orang sudah punya kesan, dia bilang, betul siap-siap untuk ketawa sudah. Kan itu kesannya toh. Nah, yang biasa bungkus pas dia sampai di tempat pesta, tuan rumah bilang, siap-siap kok. Jadi kesan, dampak itu selalu nyata. Nah, perjumpaan dengan Tuhan itu kemudian memberi dampak. Karena pengalaman rohani itu pribadi, dampaknya itu yang kepada banyak orang toh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita masuk pada pesannya, saudara dan terlalu serius juga saudara ini. Subaju putih lai suri. Saya lihat ini macam ke malaikat-malaikat bersayap. Saya tidak mau. Saudara dengar. Tuhan ketika ingin mengatakan, ingin mengucapkan sesuatu, seringkali Tuhan mencari dan memakai seseorang untuk mengatakannya. Saya ulangi kalimat ini. Tuhan ketika dia ingin mengucapkan sesuatu, seringkali dia mencari seseorang, memakai seseorang untuk mengucapkannya. Amin kok. Tuhan ketika dia ingin mengerjakan sesuatu, seringkali dia mencari seseorang, memakai seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Tuhan ketika dia ingin menguatkan hati dari seseorang yang patah hati, dia mencari seseorang
Dia memanggil seseorang untuk pergi dan memberikan kekuatan. Ini mulai mengerucut pada bagian-bagian tubuh kita toh. Jemaat Tuhan, kalau kita baca itu teks dari ayat 1 sampai ayat 14, dia terbagi dua. Ayat 1 sampai ayat 11 bicara tentang pengalaman rohani sekali, sangat spiritual. Tapi waktu bicara dari ayat 12 sampai ayat 14, dia melibatkan tubuh yang fana ini. Kamu punya tubuh memang fana di dunia, tapi pakailah itu, pakai itu tubuh itu untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan, yang menyatakan apa yang Tuhan mau kita katakan kepada orang, yang membuat orang menjadi hati sangat kuat, yang membuat pekerjaan Tuhan itu bisa dikerjakan dengan baik, yang digerakkan oleh hubungan spiritual secara pribadi, personal sekali dengan Tuhan, tapi yang memberikan dampak. Kalau kita sudah paham sampai di situ, saudara, bagaimana dengan tema kita? Tema kita adalah hidup sebagai alat kebenaran. Nanti alat terakhir kita masuk di kebenaran. Saya kira saya sudah bicara terlalu banyak tentang kebenaran, tapi penegasannya begini: banyak orang merasa hidup dalam kebenaran, padahal tidak. Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi yang serius supaya orang bisa menilai dia ada dalam kebenaran atau tidak. Pertama, kebenaran dalam Alkitab berdimensi legal, legalitas. Ikut yang benar, itu kebenaran. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan antara manusia berdosa ini dengan Tuhan Allah. Saya suka bilang, ini sama kayak kita naik motor toh. Kalau kita naik motor, kau pakai helm, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Dorang operasi di jalan El Tari itu, polisi dong operasi, kita masuk. Tapi coba SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada. Dong operasi di El Tari berani pi, berani. Tidak itu. Walaupun kita pohon polisi. Kalau kita lengkap-lengkap, surat-surat lengkap, semua perlengkapan lengkap, do operasi kita masuk. Sampai situ don tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, kenapa lu putar kembali, Pak? Tolong tilang saya. Kedua, kebenaran punya dimensi moral, moralitas. Kebenaran itu bermoral. Tidak ada tipu-tipu dalam moralitas. Karena kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tidak omong lain bikin lain. Tidak. Ada orang bisa kelihatan baik, tapi belum tentu dia moralitas. Belum tentu. Makanya Paulus nasihat ulang-ulang, ingat tuh, apapun juga yang kamu perbuat, mesti perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kesatuan ini pikir, bicara, tindakan. Jangan pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan, tidak lurus itu semua. Pencitraan toh. Hari saya kasih contoh, saya bilang ini, saya khotbah di Bambang ini, saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank, ini don cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap don cantik. Dorang pakai pakaian rapi-rapi, kerja di ruangan yang tertata rapi, lagi pakai AC lagi. Wih, kita pi bank ini macam kita tidak mau pulang, macam kita mau lihat-lihat don terus-terus begini. Kita baru naik di tangga terakhir, dengan santun sekali dorang bilang, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus saya bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Kita bisa melakukan apa saja, tapi dari sini hati, pikiran, dan tindakan. Amin toh? Ketiga, kebenaran itu punya dimensi sosial, sosialitas. Siapa yang tinggal dalam kebenaran, dia mesti punya kepekaan sosial, turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain, bukan untuk bikin orang lain tambah menderita. Solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mati bagi kita? Kan dia solider dengan kita. Jadi kita bisa ukur legal, moral, solider. Itu baru dalam kebenaran.
Sekarang kita pindah ke bagian yang ketiga adalah alat. Alat itu kan bukan tujuan. Saya dan saudara adalah alat. Karena kita masing-masing ini ada alat, maka kita pun onder deal semua ini. Dari ujung kaki sampai ujung kepala mesti dipakai untuk memberi jawab. Hidup mesti dipakai untuk kebenarannya. Kaki, tangan, semua mesti dipakai untuk kebenarannya. Toh? Oke, kita menyanyi. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Kenapa? Karena Bapa di surga. Hati-hati gunakan. Pulang baru menyanyi, sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala, supaya kita mau pakai itu sebagai alat kebenaran. Kalau di zaman yang sumaju pakai Facebook, pakai apa dong ini. Itu kan dia sudah menyanyi bukan mulai dari tangan. Hati-hati gunakan jarimu. Mulai dari yang kecil-kecil ini. Hati-hati gunakan kata-katamu. Itu. Nah, coba bayangkan kita punya mulut ini yang di dalamnya ada lidah ini, kita ada pakai untuk memuliakan Tuhan. Kok ada pakai, kok ada kok. Ada raja satu, dia mau kedatangan tamu, jadi suruh dia pun juru masak bilang, juru masak, masak dulu makanan yang paling enak. Siap. Habis itu dia kasih tahu, Bapak Raja, makanan sosial. Bapak Raja, bukan Bapak Raja Kana. Kalau Bapak Raja Kana itu saya pun mertua. Bapak Raja. Bapak Raja, makanan susiap. Maka pergilah Bapak Raja ini dengan tamu. Buka begini. Kok itu hanya mulut, lidah penuh di situ, lidah penuh. Raja tidak suka, tapi namanya bikin makan paling enak baru juru masak. As itu Bapak Raja kasih tahu, sebentar yang kau masak makanan yang paling tidak enak. Siap Bapak Raja. Sudah habis, dia lapor, Bapak Raja sudah. Bapak Raja buka tetap mulut dan lidah. Lidah yang dia panggil. Juru masak. Kenapa makanan yang paling enak lidah, yang paling tidak enak lidah? Kenapa? Terus juru masak bilang, Bapak Raja, apalagi yang bisa lebih dari lidah? Apalagi? Ini lidah ini bisa pakai berdoa, bisa memberkati, bisa memuji. Tapi dari lidah ini kita bisa omong orang, ini lidah ini. Bisa memaki, bisa tipu. Ini dari lidah. Apalagi yang bisa lebih dari lidah? Ini lidah ini berkhotbah, tapi ditipu. Bisa habis ditipu. Menyanyi, bisa habis. Hati-hati gunakan lidah. Apalagi itu baru di area ini. Mulut itu tidak boleh maki, tidak, yang tukang memaki dan berhenti sudah, karena kita mau pakai untuk alat kebenaran Tuhan. Di sini ada yang tukang pemaki. Saudara diam-diam. Mulut ini jangan pakai tipu, karena ada mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Mulut ini jangan pakai membuli, olok-olok orang itu. Jangan. Karena ada mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Saya suka bilang kita ini karena berteman terlalu dekatin, kadang-kadang suka bawa olok. Dan kita biasa saja. Ada kawan satu kulit hitam datang bilang, Shalom. Terus dia bilang, suara ada tapi orang tahu di mana. Itu dia mulai olok-olok orang itu. Dan kita rasa biasa saja. Ada anak kerja satu, dia punya warna kulit agak hitam sedikit. Dia punya nama Yandi. Maka dong panggil dia Yandi, dong panggil dia Black. Kok panggil dia Yandi? Nah kenapa? Ini mulut model ini. Kita orang tua juga sama. Memang kalau yang orang Tionghoa ini buat sandap lia ya rambut keriting dong. Botong ini kadang ada yang keriting, botong puana, botong pun cara panggil itu tidak baik. Keriting. Iting, sindolo iting. Kasihan itu anak itu. Jadi ini mulut ini tolong ini mulut ini pakai kok kasih keluar yang baik-baik. Karena ini mulut kita mau pakai untuk alat kebenaran Tuhan toh.
Begitu. Saudara lihat ini kursi gereja, bangku gereja. Kapan botol pakai di mana? Di gereja. Kalau barang mati kita bisa khususkan bagi Tuhan, kenapa barang hidup tidak? Mulut ini. Belum telinga. Nah, saudara lihat, kita pun tubuh satu persatu ini kalau kita hitung-hitung jari-jari. Jari yang suka menunjuk orang. Tangan, kaki. Kadang-kadang kita kaki ini mau melangkah di gereja susah mati. Susah. Saudara bayangkan kalau kita bicara dia dalam konteks kebenaran yang 3 tadi, kita masuk gereja saja masih ada pergumulan yang lebih lagi, apalagi yang tidak masuk. Yang masuk gereja saja masih kadang-kadang dia pemikiran tabagi. Saya rasa saya berkhotbah 35 menit ini. Tapi separuh pasti pikirin, tapi laki-laki kapan habis deh. Kita yang masuk, saya pikirin tabagi. Belum lagi separuh ini bisa ikut gereja ini dia buka-buka foto. Tiba-tiba muncul saya pemuka di situ ada begini. Jadi memang, ini jari, ini mulut, apa dong, ini mesti betul-betul taruh kepada Tuhan. Serius itu. Makanya tadi saya suruh kita menyanyi. Hati-hati gunakan tangan, kaki, semua. Karena kita mau persembahkan kepada Tuhan. Kristus sudah bangkit. Kita sudah dimenangkan dari kuasa maut. Jadi, nah itu. Jadi mau buat apa? Nah itu yang penting. Jadi. Ini jadi yang kita mau bilang, Tuhan, pakailah seluruh hidupku untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Kita harus jadikan ini senjata. Itu dia mau pakai bahasa yang begini. Kalau Tuhan tidak menggunakan kita, maka sangat sulit bagi kita untuk menggunakannya bagi Tuhan. Sangat sulit. Saya kemarin ketemu satu orang di Jakarta. Dia bilang Pak Pendeta, dia punya teman om sendiri bilang, Pak Pendeta, doa kuat kok ini Tuhan panggil dia dulu. Saya bilang, iya amin. Terus dia yang jawab, dia bilang, Pak Pendeta kalau Tuhan panggil berarti saya mati. Saya pikir, tapi yang saya maksud Tuhan panggil bilang, marilah kerjakan ini, urus ini. Mati itu kan soal lain toh. Saudara, kedua, untuk menjawab tema ini, alat. Ingat, alat dalam tangan Tuhan itu bukan Tuhan. Kita hanya alat. Sebertalenta apapun kita, jangan merampas kemuliaan Tuhan. Karena kita hanya alat. Alat dalam kebenaran itu. Kebenaran itu mestinya sudah dialami oleh ini alat dorang ini, supaya kemudian dia pakai untuk kemuliaan Tuhan, tidak untuk kemuliaan dirinya. Tidak untuk kemuliaan diri. Dan itu pergumulan yang tidak pernah selesai dalam hidup. Karena kita digoda untuk menaruh kita punya diri itu lebih depan, lebih hebat, lebih maju, lebih dan lebih. Kadang-kadang Tuhan yang kita abaikan. Seberapa seriusnya itu, saudara? Sangat serius. Karena Tuhan rindu pakai kita, tapi kadang-kadang kita juga rindu pakai Tuhan juga. Ya kita dan Tuhan baku pakai. Janganlah biar Tuhan yang pakai kita. Supaya kalau kita melayani, kalau kita melakukan apapun, punya dampak. Dan dampak itu adalah dampak yang memuliakan nama Tuhan. Yang kemudian mungkin kita tidak diingat sama sekali. Tidak diingat. Tetapi dampak itu sudah nyata. Jangan harapkan saudara, apa yang kita buat baik itu kemudian akan menjadi sesuatu yang diingat oleh orang. Jangan terlalu harap. Karena itu berharap kepada Tuhan saja. Lakukan yang terbaik. Pakai seluruh anggota tubuh kita ini untuk mencari Allah, melayani Allah. Saudara-saudara, ingat, saya ingin akhiri khotbah ini mengatakan begini.
Kalau Tuhan ingin mengucapkan sesuatu, dia cari, dia panggil seseorang untuk mengatakannya. Ayat 13 tadi itu baik. Yang dulu sebagai orang-orang mati, tetapi yang sekarang hidup. Yang dulu dipakai sebagai senjata kelaliman. Apa maksudnya? Kalau Tuhan mau kasih tahu seseorang, dia bisa pakai seseorang. Setan juga begitu. Kadang-kadang untuk kasih tahu seseorang setan pun maksud, dia juga cari orang. Dia juga cari orang, dia pakai orang untuk kasih tahu setan pun maksud. Untuk sebuah pekerjaan setan dia juga bisa berusaha. Jadi kalau kita tidak kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, tadi saya bilang kalau kita sendiri tidak mungkin. Kita bisa hari ini tapi belum tentu besok. Kan kita tidak mungkin itulah, maka bersandarlah kepada Tuhan. Supaya paling tidak kita ada pada tracknya, pada jalan yang seharusnya. Selamat merayakan Paskah. Semoga dengan semangat kebangkitan Kristus, di bawah semangat tema ini, hidup sebagai alat kebenarannya, kita makin dibaharui tiap-tiap hari, tanpa kita membanding kehidupan kita secara spiritual, rohani, sosial dengan orang lain. Karena masing-masing kita berurusan itu secara pribadi kepada Tuhan.